Hai, selamat datang di hari bonus, di mana hari bisa dibilang penutup dari 29 hari menjadi pria yang percaya diri, dimulai dengan merubah fashion kita, yakni di mini course aku ya. Aku pengen ngucapin sekali lagi ya, congrats banget, selamat banget kamu udah sampai di hari penutup sekarang ini. Apalagi kalau kamu udah praktekin semuanya, at least kamu merasakan perubahan-perubahan yang besar lah. Mungkin gak langsung dapat pujian dari orang ya, tapi at least kamu kayak merasakan lebih percaya diri, mungkin makin memandang diri kamu lebih positif. Itulah yang minimal. Karena kalau yang seperti pujian orang tuh sifatnya lebih eksternal, enggak kita bisa kontrol gitu. Sebelum aku masuk ke materi intinya, dimana di kali ini kita bakal bahas putar framework menjadi pria atraktif, lebih tepatnya yang dimana mungkin kamu nggak pernah lihat di course atau youtuber lain ya, dan juga rekomendasi berbagai macam situs atau platform atau channel edukasi buat meningkatkan atraktif kamu. Kalau kamu sekali lagi, kalau kamu belum belajar atau belum paham yang sebelumnya, aku saran kamu klik yang video di sini buat hari yang ke-29 ya. Kalau kamu belum paham, kamu bisa ke sana lagi ulang nonton. Kalau kamu sudah, mari kita lanjut. Oke, sebelum aku mau ngomong tentang framework menjadi pria atraktif, aku pengen ini sih dulu bahas. Kalau mungkin sometimes kamu pernah bertanya, kenapa sih isinya materinya BB aja, maksudnya dalam artian ya disuruh mandi lah, disuruh pergi ke penjahit lah, disuruh itulah yang dimana kayak B aja, nggak ada yang wah banget gitu. Bakal yang mungkin kamu mikirnya menjadi atraktif tuh kayak semacam hal yang magic gitu ya, sehingga mungkin prakteknya tuh proses sesuatu yang wah, yang ajaib, yang mungkin membobardir otak kamu gitu. Enggak, sebenarnya tuh hal yang simple kok. Cuman kenapa simple, dan tapi simple kenapa orang nggak banyak yang melakukannya? Simple karena orang tuh malas dan juga nggak tahu cara berpikirnya, dan juga nggak tahu struktur yang tepat bagaimana menjadi seorang yang atraktif. Makanya kamu syukur bisa ikut mini course ini gratis tuh. Oke, kalau kayak gitu aku langsung masuk ke framework menjadi pria atraktif seperti apa. Ini bisa kamu lihat kan, itu kan kamu lihat ada self awareness, lalu ada panah menuju fashion, lalu ada panah knowledge, social life, barulah terakhir passionate life plus 5 self knowledge. Oke, aku jelasin maksudnya gimana. Mulai dari self awareness. Oke, self awareness ini maksudnya itu adalah awal di mana kamu belum tahu apa-apa, akhirnya kamu sadar untuk meningkatkan passion kamu. Mungkin ini berawal dari kamu iseng-iseng cari cara menjadi ganteng di YouTube, ketemu di channel, atau mungkin dari channel lain, terus YouTube ngerekomendasi, terus kamu ketemu channel ini, akhirnya ikut course ini juga. Dan juga mungkin dari hal lain juga. Yang penting, tapi yang paling penting dimiliki oleh seorang ketika ingin dia belajar adalah kesadaran sebenarnya, kesadaran. Nah, kalau sudah kesadaran kamu mampu, mulailah kamu belajar fashion gitu loh. Ini ingat, ini konteksnya menjadi pria menarik ya. Ingat, dan menjadi pria menarik itu yang paling gampang sebenarnya dari fashion. Dan fashion itu sendiri kan banyak ya, banyak sekali macamnya. Makanya biar kamu lebih tahu garis besarnya itu, kamu bisa subscribe channel ini ya, dan juga nyalakan loncengnya biar kamu dapat info-info update seputar menjadi pria atraktif gimana gitu. Nah, kalau udah fashion, kamu misalkan fashion kamu udah cukup oke nih, barulah kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yakni memperbanyak knowledge kamu. Aku sarankan sekali yang kamu pelajari inilah knowledge seputar kehidupan, misalkan seperti investasi lah, menjadi seorang yang religius yang tepat lah, terus juga menjadi seorang yang mempunyai komunikasi yang bagus, karir yang bagus, dan lain-lain lah. Pokoknya seputar hidup lah, itu penting banget. Dan juga sedikit catatan ya, aku saranin diantara semua ilmu kehidupan minimal 3 ilmu yang perlu kamu pelajari, yakni ilmu produktivitas, ilmu misalnya cara belajar efektif, atau kalau di luar negeri itu disebut dengan accelerated learning ya, dan juga ilmu tentang atau topik seputar self knowledge atau bagaimana mengenal diri sendiri, ngebahas seperti tentang tujuan hidup, nilai hidup, dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau kamu knowledge-nya udah cukup nih, mungkin barulah kamu bisa lanjut ke tahap social life. Social life di sini maksudnya kamu kayak menebarkan diri, bergaul, terus bergaul di online maupun offline gitu. Oke, mungkin bergaul adalah sesuatu yang udah biasa dalam hidup kita. Cuman mungkin kita bergaul ya sekedar bergaul aja gitu, tanpa punya tujuan atau apa gitu. Nah, social life di sini itu adalah bergaul untuk meningkatkan kualitas diri kamu. Yang dimana tentunya untuk misalkan untuk meningkatkan kualitas diri yang tepat kan, semua orang kan beda-beda kan kurikulum pengembangan dirinya. Ada orang yang pengen berkualitas di sisi A, di sisi B. Nah, kamu bisa cari komunitas yang sesuai.
Selain itu gunanya social life juga biar kamu, ini konteksnya kalau PDKT ya, itu kamu bisa ketemu dengan orang-orang yang mungkin cocok sama kamu gitu dalam ranah romansa ya. Nah cuman aku nggak bahas di sini, kamu bisa daftar aja langsung link HS yang aku share di bawah ya. Nah kalau udah social life udah kelar, bisalah kamu masuk ke tahap yang aku sebut dengan hidup yang sangat passionate atau passionate life. Gampangannya passionate life ini kalau kamu pernah dengar kisah-kisah orang-orang entrepreneur muda yang benar-benar punya impact besar, ataupun orang-orang yang leader dari satu komunitas, maupun orang-orang yang kalau dalam sejarah itu dikenal orang-orang yang berpengaruh seperti Mahatma Gandhi atau yang lain-lain tuh. Nah itu contoh-contoh orang yang hidupnya tuh benar-benar hidup untuk sebuah tujuan yang mulia gitu, atau mungkin untuk sebuah hobi yang benar-benar bisa mengimpact banyak orang. Itu kalau kamu isinya tahap yang selanjutnya. Cuman aku pengen mention kalau dari tahap self awareness sampai tahap passionate life ini sifatnya bukan kayak kalau kamu sudah kelar yang satu berarti yang sebelumnya tuh udah nggak kamu perhatikan. Bukan, ini terus berjalan beriringan terus sampai kamu meninggal gitu. Misalkan kalau kamu udah kelar yang di aspek fashion, terus kamu menuju ke aspek atau ke tahap social life, aspek fashion kamu terus kamu tingkatkan terus, bukan terus berhenti, oke? Dan selain itu sepanjang dari tahap awareness ya sampai tahap passionate life ini, kamu perlu terus mempertajam 5 poin self knowledge. Itu makanya aku kasihkan tanda plus, karena itu maksudnya tuh adalah sepanjang proses ini kamu terus kuatin 5 poin self knowledge ini. Apa ya 5 poin ini? Yakni apa tujuan hidup kamu atau purpose of life kamu itu apa visi hidup kamu 10 tahun ke depan. Kalau visi ini bentuknya lebih sesuatu yang lebih teknikal, kayak misalkan menjadi profesor, mungkin dalam 10 tahun menjadi seorang pebisnis dan lain-lain. Kalau tujuan hidupnya lebih ke sesuatu yang sebagian mentafsirkannya sebagai sesuatu yang teknikal juga seperti visi, sebagian juga menafsirkannya sebagai sesuatu yang lebih abstrak. Misalkan kalau aku tuh tujuan hidup itu pengen meninggal dalam keadaan dimana aku memegang apa yang aku anggap penting dalam hidup. Itu tujuan hidup aku, tapi setiap orang pasti beda-beda gitu. Lalu yaitu ada aspek ini nilai hidup, ini yang penting sekali gitu. Kalau misalkan nilai hidup aku tuh yang aku anggap penting itu adalah clarity atau kejelasan dan juga sama pengembangan diri. Makanya aku suka belajar itu karena aku agak penting misalnya. Selanjutnya apa kelemahan dan kekurangan kamu, karena kalau kamu tahu kelemahan dan kekurangan kamu itu kamu bisa lebih memaklumi, dan juga misalkan kamu tahu kelebihan kamu bisa lebih ngerti apa aja yang kamu bisa pakai buat mengakselerasi pertumbuhan kamu atau karir kamu di suatu bidang atau di suatu hal gitu. Itu sih pentingnya. Nah, kan tadi di awal aku sempat mention kalau aku juga bakal membahas tentang rekomendasi atau platform lain tentang apa aja aspek-aspek atraktif yang lainnya. Istilahnya yang mereka ngajarin aspek atraktif yang lain gitu. Karena kan yang seperti kamu tahu kalau aspek atraktif itu tuh nggak cuma dari fashion, banyak aspek atraktif lainnya. Dan untuk mempermudah strategi belajar kamu, karena kan ini banyak kan rekomendasi yang aku kasih gitu, aku ngebaginya ke dalam 5 aspek hidup, yakni sosial, spiritual, kesehatan, karir, sama keuangan gitu. Biar kamu lebih mudah aja memetakan mana mungkin di antara 5 aspek hidup ini yang kamu masih kurang gitu. Itu yang bisa kamu mungkin pelajari duluan gitu. Itu alasan aku ngembaginya dalam 5 aspek hidup. Salah satu yang paling aku suka yang dimana mentor-mentorku banyak di sana, yakni ini sih, kelas cinta ya. Itu aku mention aja ya karena emang dia salah satu platform yang benar-benar ngerubah bagaimana cara aku melihat hidup sebagai seorang pria gitu. Nah itu bisa aku juga sertakan di sini ya. Dan sedikit note, kalau mungkin aku bakal sekali-kali ngupdate link-link di sini ya, terkait kalau mungkin aku dapat atau nemu channel atau platform lain yang sangat proper, nanti itu bisa aku rekomendasikan ke kamu gitu. Oke, sekian dari aku dan sampai jumpa di video-video yang lain ya. Adios.